Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ayu Tazkiatunisa. Saya mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menampilkan video contoh proses konseling dengan setting keluarga menggunakan pendekatan Human Validation Family Therapy yang dikemukakan oleh salah satu ahli, yaitu Virginia Satir. Nah, jadi konseling pada kesempatan kali ini itu berbeda dengan konseling individual, karena di sini saya sebagai konselor menanyakan pendapat tidak hanya dari satu sumber saja, yaitu kita menghadirkan salah satu anggota keluarga untuk ditanyai pendapatnya. Nah, sebelum pada video, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, sebelum saya menuju kepada video contoh konseling keluarga dengan teori pendekatan menurut Virginia Satir yang dikenal dengan Human Validation Family Therapy, saya akan menyampaikan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan sesi konseling terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada membangun hubungan atau rapport atau relationship building. Nah, tahapan ini itu merupakan tahapan pertama dalam melakukan sesi konseling yang sangat menentukan keberhasilan sesi konseling. Nah, di mana nantinya ketika akan memulai sesi konseling, tujuannya yaitu untuk membangun trust atau kepercayaan antara seorang konselor dengan klien atau konseli. Nah, ketika trust atau kepercayaan itu sudah terbangun, maka sendirinya resistensi dari konseli terhadap konselor itu lambat laun akan semakin menurun, sehingga nantinya konseli ataupun klien itu akan lebih terbuka terhadap masalah yang dialaminya atau dari apa yang konseli atau klien kembangkan berdasarkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, pada tahapan ini itu mencakup beberapa keterampilan, yaitu ada tahap invitation skill yang dilakukan mulai dari mempersilahkan klien atau konseli untuk masuk, menanyakan kabar, mempersilahkan untuk duduk, memberikan sedikit pujian, memberi penjelasan terkait konseling, bagaimana konseling akan dilakukan selama kurang lebih 30 atau sampai 60 menit ke depan, lalu hingga terciptanya kontrak konseling dengan klien atau konseli. Nah, pada keterampilan invitation skill ini juga terdapat beberapa keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang konselor. Yang pertama itu ada keterampilan verbal. Biasanya dilakukan saat awal klien atau konseli memasuki ruangan sesi konseling, seperti menanyakan kabar. Nah, lalu keterampilan yang selanjutnya itu ada keterampilan nonverbal, di mana keterampilan nonverbal ini lebih berhubungan kepada sentuhan, eye contact, gestur, intonasi suara, serta bagaimana posisi duduk dan juga jarak duduk antara konselor dan juga klien. Selain daripada itu, di keterampilan verbal ini itu akan mempermudah konselor untuk menilai kepribadian atau karakteristik dari konseli atau klien yang konselor hadapi saat itu. Apakah klien atau konseli yang dihadapi itu bersifat hangat ataupun dingin. Nah, lalu yang selanjutnya itu selain dari tahapan verbal non-verbal skill itu ada opening skill, di mana opening skill ini juga sangat berhubungan dengan kemampuan konselor dalam melakukan seni bertanya. Nah, seni bertanya ini itu ada dua. Yang pertama ada pertanyaan tertutup maupun pertanyaan terbuka. Opening skill ini itu akan membantu konselor untuk lebih mengeksplorasi terhadap permasalahan klien atau konseli. Nah, adapun fungsi dari invitation skill ini yaitu mendorong klien untuk berbicara secara lebih terbuka kepada konselor agar klien atau konseli terlibat secara aktif dalam sesi konseling serta mengajarkan klien atau konseli keterampilan menghampiri sebagai bagian dari intervensi konseling. Nah,
Adapun proses selanjutnya dalam membangun sebuah hubungan atau rapport building atau relationship building, yaitu konselor berusaha untuk memahami klien atau konseli dengan menyamakan cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang akan mengantarkan konselor untuk merasakan state atau kondisi yang sedang dialami oleh klien atau konseli. Nah, proses ini itu biasanya dikenal dengan proses matching and mirroring pada klien yang dilakukan oleh konselor. Nah, lalu tahapan yang kedua dalam melakukan sesi konseling itu ada tahap mendefinisikan masalah. Nah, tahapan mendefinisikan masalah ini atau problem definition atau juga biasa dikenal dengan assessment merupakan tahap yang sangat penting karena bertujuan untuk membawa kesadaran diri dari klien atau konseli terhadap masalah yang sedang dialaminya. Nah, dalam proses problem definition ini atau masalah itu dapat diukur berdasarkan fakta dan juga pikiran yang terjadi, yang muncul atau terlihat, dan apa yang disampaikan oleh klien atau konseli. Nah, di balik apa yang sudah ia sampaikan, itu tuh pasti ada perasaan, di mana perasaan ini lebih mendalam lagi daripada fakta yang telah disampaikan. Nah, artinya itu perasaan itu lebih mengacu pada emosi yang dirasakan oleh seorang klien atau konseli saat ia dihadapkan pada suatu masalah. Nah, saat konseli sudah mulai menceritakan atau sudah mulai mengungkapkan mengenai perasaan yang ia alami, maka selanjutnya akan mulai terungkap makna dari perasaan yang ia alami saat itu atau biasa disebut dengan hidden meaning. Nah, hidden meaning itu merupakan makna tersembunyi yang terkait dengan perasaan yang klien rasakan, sehingga perasaan yang klien rasakan itu pastinya ada makna atau sebab akibat dari mengapa klien tersebut bisa merasakan hal itu. Nah, sehingga pada tahapan ini itu konselor akan sangat berkaitan. Pada tahapan ini akan sangat berkaitan dengan keterampilan melakukan parafrase dan juga keterampilan melakukan refleksi atau paraphrasing skill dan reflection skill. Terdapat tiga hal pokok yang menjadi urgensi mengapa seorang konselor itu perlu memahami dan menguasai teknik keterampilan memparafrasekan kalimat dari klien. Nah, urgensi yang pertama itu yaitu paraphrasing skill ini digunakan untuk membaca atau memahami ataupun juga menerima apa yang menjadi pikiran oleh klien atau konseli saat melakukan proses konseling. Dan yang kedua itu untuk memahami emosi yang dirasakan oleh klien atau konseli. Dan yang terakhir untuk mengetahui makna yang tersembunyi di dalam diri klien atau konseli. Nah, formula untuk melakukan keterampilan memparafrasekan kalimat klien atau konseli itu dengan secara penuh perhatian mendengar apa yang klien atau konseli sampaikan, lalu merefleksikan kalimat yang klien telah sampaikan tanpa mengubah maknanya, serta menggunakan kalimat yang mungkin sama atau berbeda strukturnya dengan kalimat yang telah klien atau konseli sampaikan. Nah, keterampilan yang kedua itu ada keterampilan merefleksikan. Nah, di mana keterampilan refleksi ini terbagi menjadi dua, yaitu reflection to feeling dan juga reflection to meaning. Adapun esensi dalam melakukan keterampilan refleksi ini yaitu untuk memahami dunia klien secara utuh, empati terhadap apa yang terjadi pada klien, membangun relasi yang dalam antara konselor dan juga klien, serta membantu klien untuk lebih memahami apa yang terjadi pada dirinya. Nah, yang pertama itu ada reflection to feeling, di mana reflection to feeling itu biasa disebut juga dengan merefleksikan perasaan dari klien.
Nah, sedangkan reflection to meaning itu atau merefleksikan makna dari perasaan klien. Reflection to feeling ini dapat juga dikombinasikan dengan paraphrasing skill. Hal ini bertujuan agar klien memahami emosi yang dirasakannya secara penuh dan klien memberikan deskripsi terhadap perasaannya itu. Sedangkan reflection to meaning ini merupakan keterampilan yang lebih mengarah kepada pengrefleksian makna yang muncul atas dasar perasaan yang dirasakan oleh klien atau konseli. Artinya kita sebagai konselor melakukan reflection to meaning ini saat telah muncul makna dari perasaan emosi yang diungkapkan oleh klien atau konseli. Nah, keterampilan reflection to meaning ini biasanya bisa juga digabungkan dengan summarizing skill atau keterampilan meringkas. Artinya kita bisa atau kita sebagai konselor itu bisa menyimpulkan sekaligus merefleksikan makna perasaan dari klien atau konseling. Nah, setelah tahapan yang kedua tadi yaitu problem definition, tahapan yang ketiga itu ada goal setting, tahapan menetapkan tujuan. Artinya goal setting ini akan tercapai apabila tahapan problem definition itu telah tercapai. Nah, goal setting ini itu merupakan tahapan penentuan tujuan, di mana tahapan ini itu bertujuan agar klien atau konseli menentukan tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan sesi konseling. Artinya konselor bertanya kepada klien atau konseli apa yang ingin diselesaikan dan juga apa yang ingin ia harapkan ke depannya terjadi. Pada tahap ini selain menanyakan apa yang ingin klien atau konseli capai dari atau harapkan ke depannya terjadi, konselor juga menanyakan apa, bagaimana, dan juga kapan hal-hal yang akan ia lakukan untuk mencapai harapan yang ia harapkan ke depannya terjadi itu. Nah, yang selanjutnya nih di tahapan setelah goal setting ini ada tahap intervensi pendekatan konseling, di mana intervensi pendekatan konseling ini bermuara pada pendekatan yang sangat bergantung pada masalah yang terjadi dan sudut pandang dari sisi konselor yang akan menggunakan pendekatan apa. Artinya konselor itu pada tahapan ini akan mulai menentukan ia akan menggunakan pendekatan apa, menggunakan teori apa untuk membantu atau memfasilitasi permasalahan yang telah diungkapkan oleh klien. Artinya tahapan ini itu memang sangat bergantung terhadap sudut pandang dari konselor itu. Nah, pada tahapan ini, pada kesempatan kali ini tuh saya akan memberikan contoh sesi konseling melalui sudut pandang sistem keluarga dengan pendekatan yang digunakan yaitu teori Human Validation Family Therapy yang dikemukakan oleh salah satu tokoh yaitu Virginia Satir. Nah, perspektif dari sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana perspektif dari sistem family therapy ini dalam melakukan sesi konseling. Nah, perspektif family system therapy dalam melakukan sesi konseling itu menyatakan bahwasannya individu itu paling baik dipahami melalui penilaian interaksi antara dan di antara keluarganya. Artinya gejala yang muncul sering dipandang itu sebagai ekspresi dan seperangkat kebiasaan dalam pola dalam keluarga. Artinya dalam sistem family therapy ini menyatakan bahwasannya gejala yang muncul atau masalah yang muncul pada setiap individu itu berkaitan erat dengan pola kehidupan di keluarganya. Nah, family therapy ini sifatnya bersifat jangka pendek, berfokus pada solusi dan berorientasi pada tindakan, serta fokus konselingnya itu interaksi di sini dan sekarang atau here and now. Nah, lalu yang selanjutnya itu saya menggunakan pendekatan Human Validation Family Therapy, yang dimana Human Validation Family Therapy ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam Family System Therapy. Pendekatan ini dikemukakan oleh Virginia Satir. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan biografi dari beliau. Virginia Satir ini lahir pada tanggal 26 Juni tahun 1916 di Wisconsin, Amerika Serikat. Beliau ini merupakan
seorang penulis dan juga psikoterapis dari Amerika yang dikenal dengan julukan ibu dari terapi keluarga. Beliau ini merupakan pengembang family therapy conjoint yang menekankan pada komunikasi dan pengalaman emosi. Beliau juga meninggal pada tanggal 10 September pada tahun 1988. Nah, konsep dasar dari pendekatan satir atau dari pendekatan human validation family therapy ini yaitu sangat menekankan pentingnya metakomunikasi dalam interaksi keluarga dan nilai validasi terapeutik dalam validasi impor dalam proses perubahan. Satir mengemukakan ada 4 sikap komunikasi yang cenderung diambil berdasarkan orang yang sedang mengalami tekanan. Yang pertama itu ada bersifat menyalahkan, menenangkan, sangat masuk akal dan juga tidak relevan. Sehingga inti dari pendekatan human validation family therapy ini yaitu membantu anggota keluarga untuk memperbaiki komunikasi dengan mengandalkan kekuatan serta keselarasan sehingga membantu anggota keluarga berkomunikasi dengan kejujuran emosional yang bertujuan untuk membantu keluarga mencapai komunikasi dan interaksi yang kongruen atau selaras. Fungsi dan peran konselor dalam pendekatan ini yaitu sebagai fasilitator aktif, detektif sumber daya, dan juga model keselarasan. Sedangkan teknik dan inovasi yang digunakan dalam pendekatan human validation family therapy ini yang pertama ada empati, sentuhan, komunikasi, bermain peran, dan kronologi kehidupan keluarga. Artinya dalam pendekatan human validation family therapy yang dikemukakan oleh Virginia Satir ini sangat berkaitan erat dengan hubungan komunikasi di antara keluarga, sehingga saat melakukan sesi konseling, pendekatan yang dilakukan oleh pendekatan ini itu lebih mengarah pada menemukan solusi terbaik untuk memperbaiki komunikasi di antara anggota keluarga, sehingga pada pendekatan ini konsep dasarnya itu bahwa gejala yang ditimbulkan oleh seseorang itu berhubungan dengan komunikasi di antara keluarganya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada tahapan terakhir di dalam melakukan proses konseling. Tahapan terakhir ini disebut juga dengan termination. Nah, termination ini di mana kita sebagai seorang konselor itu akan melakukan psikoedukasi dan evaluasi serta menanyakan apa perubahan yang dirasakan, lalu apa manfaat setelah melakukan sesi konseling yang dirasakan oleh klien atau konseling. Sehingga tahapan inilah yang akan menentukan apakah sesi konseling itu berlanjut atau tidak. Artinya tahapan terminasi ini lebih kepada konselor itu menanyakan kepada klien atau meminta kepada klien untuk mereview apa yang dirasakan, apa yang didapatkan setelah melakukan sesi konseling. Jadi biasanya konselor akan melakukan jadwal ulang untuk mereview apa yang dirasakan oleh klien atau konselor atau konseli, baik itu dengan cara bertatapan secara langsung atau melalui media sosial. Nah, untuk selanjutnya saya akan langsung saja memberikan contoh video mengenai bagaimana proses konseling dengan sistem keluarga menggunakan intervensi pendekatan human validation family therapy yang dikemukakan oleh Virginia Satir. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Apa benar dengan Ayah Aurel? Iya. Ya, ini dengan Aurel ya. Nah, selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Untuk selanjutnya, saya di sini mempersilahkan Aurel dan juga Bapak untuk memilih di kursi mana akan duduk gitu ya, agar posisinya lebih nyaman. Untuk yang pertama mungkin saya mempersilahkan Aurel terlebih dahulu untuk memilih di kursi mana untuk duduk agar Aurel selama melakukan sesi konseling lebih nyaman. Boleh silahkan ke sebelah sini. Baik, saya persilahkan untuk duduk Aurel. Mungkin Bapak bisa langsung duduk saja. Ya,
ya. Apakah posisi Aurel dan juga Bapak sudah nyaman? Ya, sudah nyaman. Oke. Apakah Bapak dan juga Aurel silakan saya untuk duduk di kursi ini? Ya, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, apakah posisi duduk saya sudah membuat Bapak dan juga Aurel merasa nyaman gitu melihat saya? Sudah ya. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Aurel sendiri sudah tahu ya. Mungkin saya akan memperkenalkan diri khususnya untuk Bapak. Perkenalkan, nama saya Ayuta Tunisa. Di sini saya sebagai konselor sekaligus guru bimbingan konseling dari Aurel selama di sekolah gitu ya Pak. Nah, adapun hari ini saya akan menjadi atau memfasilitasi untuk mengatasi permasalahan apa yang ada pada Aurel ataupun pada Bapak. Ya. Nah, mungkin Bapak juga bertanya-tanya nih ya Pak, kenapa sih saya tiba-tiba datang pada hari ini gitu? Karena di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait Aurel. Jadi saya ingin langsung Bapak hadir untuk sesi konseling hari ini ya Pak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Aurel dan juga kepada Bapak karena sudah bersedia untuk datang hari ini, dan saya melihat bahwasannya Aurel dan juga Bapak semangat untuk mengikuti sesi konseling hari ini, jadi saya ucapkan terima kasih ya. Baik, yang selanjutnya sebelum memasuki sesi konseling, saya ingin menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu terkait sesi konseling hari ini ya, agar lebih jelas gitu apa yang akan kita lakukan selama kurang lebih 30-45 menit ke depan. Nah, untuk sesi konseling hari ini dilakukan dalam setting keluarga, di mana nanti saya akan menanyakan pendapat bukan hanya dari Aurel saja tetapi dari Bapak juga ya, selaku keluarga dari Aurel. Dan juga di sesi konseling hari ini akan memiliki tiga asas yang sangat penting yang kami perhatikan. Yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana saya berharap bahwasanya Aurel ataupun Bapak dalam menceritakan apapun pada sesi konseling ini itu atas dasar kesukarelaan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi saya harap selama 30-45 menit ke depan Aurel dan juga Bapak bisa lebih terbuka dengan saya dan lebih bisa menceritakan hal-hal yang mendasar gitu ya kepada saya. Dan juga ada asas yang terakhir, yaitu asas kerahasiaan, di mana selama melakukan sesi konseling ini saya akan menjamin kerahasiaan apapun yang sudah Aurel dan juga sudah Bapak ungkapkan di sesi konseling hari ini gitu ya. Jadi apabila saya terbukti melanggar, maka saya telah melanggar kode etik sebagai seorang konselor, seperti itu ya. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwasannya setelah melakukan sesi konseling ini, output yang akan Aurel dan juga Bapak dapatkan yaitu kita bersama-sama untuk saling mencari jalan keluar atau menemukan solusi terbaik untuk mengentaskan permasalahan baik dari Aurel maupun dari Bapak, seperti itu ya. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya, berarti sudah cukup jelas. Jadi saya harap semoga kedepannya sesi konseling ini lebih bisa dipahami gitu ya, baik untuk Aurel dan juga Bapak. Baik, untuk yang selanjutnya mari kita langsung mulai saja ya, Aurel dan juga Bapak. Untuk yang pertama-tama nih, saya ingin bertanya atau menanyakan pendapat terlebih dahulu kepada Aurel. Aurel, berdasarkan laporan belajar yang telah Ibu terima kemarin dari hasil rapot yang sudah wali kelas Aurel berikan kepada Ibu, bahwasannya di semester kali ini tuh nilai Aurel kurang mendapatkan nilai yang baik gitu di antara teman-teman yang lain. Apakah benar? Ya, benar. Baik. Nilai Aurel saat pembagian rapot kemarin saya terima bahwasannya nilai kamu tuh menurun ya untuk semester kali ini. Jika boleh Ibu tahu nih, apa sih yang menyebabkan nilai Aurel turun pada semester kali ini?
Karena saya terlalu sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler saya. Oke, berarti di semester kali ini Aurel lebih sibuk ya berkegiatan di sekolah, sehingga kurang memperhatikan mengenai belajar Aurel di rumah begitu ya. Lalu apakah sebelumnya Aurel menyadari akan hal ini gitu, bahwasannya nilai Aurel akan turun? Ya, sebelumnya saya menyadari, Bu. Oke, kapan sih Aurel mulai menyadari bahwa nilai Aurel tuh bakalan turun nih? Pada saat UTS saya sudah menyadari hal itu. Oke, berarti Aurel sudah sadar ya sebelumnya bahwa nilai Aurel itu akan turun gitu ya, karena Aurel melihat bahwasannya nilai mid semesternya pun menurun begitu ya. Oke, lalu yang selanjutnya apa sih yang kamu pikirkan pada saat kamu kemarin menerima bahwasannya nilai kamu di semester kali ini tuh menurun? Perasaan saya sedih, Bu. Oke, berarti pada saat ini Aurel merasa sedih gitu ya, dan juga berpikir bahwasannya Aurel itu di nilai semester kali ini tuh pasti akan turun. Seperti ini, saat ini Aurel merasa kecewa ya dengan hasil capaian belajar yang telah Aurel dapatkan berdasarkan rapot kemarin gitu. Lalu ibu ingin bertanya lagi nih kepada Aurel, apalagi gitu yang Aurel rasakan saat ini setelah menerima rapot kemarin? Yang saya rasakan saat ini, saya merasa takut, Bu. Oke, takut yang bagaimana yang Aurel rasakan saat ini? Saya takut membuat saya selalu kepikiran. Oke, berarti selain daripada sedih saat ini, Aurel juga sedang merasa tertekan ya saat ini. Jika boleh ibu tahu nih, apa sih yang membuat Aurel takut saat ini? Yang saya takut mengganggu waktu saya. Oke. Mengganggu waktu saya karena membicarakan hal ini, baru membicarakan hal ini. Oke, berarti Aurel merasa tertekan karena takut mengganggu waktu ayah gitu ya. Sebelumnya nih, apa Aurel sudah memberitahukan bahwa nilai Aurel ini turun kepada ayah sebelumnya? Belum, Bu, karena saya takut baru sekarang. Oke, karena Aurel merasa takut, jadi Aurel belum memberitahukannya kepada ayah. Ibu ingin bertanya nih, apa sih yang membuat sampai saat ini kamu belum berbicara gitu kepada ayah? Apa karena ayah sibuk atau ayah tidak ada di rumah atau apa gitu? Iya, karena ayah sibuk, karena sering pulang malam juga. Oke, berarti ayah Aurel baru mengetahui bahwa nilai Aurel itu turun tuh hari ini ya, saat sedang melakukan sesi konseling. Oke, terima kasih Aurel. Lalu yang selanjutnya Bapak, sebelumnya mungkin dengan Bapak siapa? Saya Bapak Najla. Oke, Bapak Najla. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak ya. Berdasarkan apa yang Bapak barusan sudah dengar sendiri dari Aurel, bahwasannya nilai Aurel itu di semester kali ini menurun ya Pak. Iya. Dan bahkan Bapak pun ternyata baru tahu di hari ini saat melakukan sesi konseling hari ini. Apakah benar Pak? Iya, benar. Kemarin saya emang pulang malam gitu. Jadi Aurel hanya memberitahu saya bahwa besoknya saya suruh pergi ke sekolah. Dan Aurel tidak memberitahu mengenai nilai. Oke, berarti Bapak hanya diberitahu untuk datang ke sekolah saja gitu ya? Iya. Lalu saya ingin bertanya nih Pak, setelah mendengar ini atau setelah Bapak mendengar bahwasannya Aurel seperti ini, apa sih yang Bapak ingin ungkapkan saat ini? Ya saya sekarang tuh merasa kaget itu karena kabar seperti ini, dan saya pun baru mengetahuinya untuk saat ini. Oke, berarti berarti
Bapak pun merasa terkejut dan tidak menduga ya bahwasannya hal ini akan terjadi, bahwasannya Bapak datang ke sini untuk mendengar hal ini seperti itu ya. Lalu saya ingin bertanya, apa sih yang Bapak rasakan saat ini setelah mendengar hal ini? Jujur ya, yang saya rasakan tuh saya tuh merasa sedih gitu Bu. Sekarang karena anak saya tuh tidak berbicara secara langsung kepada saya. Oke. Baik, mengenai nilai aura yang menurun nih Pak di semester kali ini, apa sih yang Bapak rasakan setelah mengetahuinya? Saya tuh merasa sedih. Saya merasa sedih karena kecewa. Aurel yang tidak jujur dengan saya gitu mengenai nilai yang mewajarkan saya. Hal ini terjadi itu karena saya juga gitu. Dan saya tahu juga anak saya kan aktif gitu dalam organisasi dengan kegiatan ekstrakurikulernya. Oke. Berarti Bapak pun merasa lebih kecewa ya? Iya. Karena justru lebih kecewa karena Aurel yang tidak bicara jujur dengan Bapak, Iya. daripada memberitahukan nilainya seperti itu ya Pak. Namun yang saya perlu tandai di sini itu adalah bahwasanya justru Bapak tuh mengenai nilai malah mewajarkan seperti itu ya Pak, karena Bapak juga sendiri tahu bahwasannya Aurel itu sibuk dengan kegiatan ekstrakurikulernya di sekolah. Iya. Lalu saya ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak nih apa sih yang membuat Aurel itu menjadi takut untuk berbicara jujur pada Bapak seperti itu? Ya mungkin menurut saya tuh karena saya semakin sibuk ya dengan pekerjaan saya juga dan sering pulang malam sehingga saya tuh kurang berinteraksi dengan anak saya gitu. Oke, baik. Bapak, jika boleh saya tahu nih, saya ingin bertanya kepada Bapak, waktu Bapak dan juga Aurel yang seperti apa sih yang Bapak rasa kurang saat ini? Masih kurang ya. Ya saya menjadi jarang ngobrol gitu dengan anak saya. Tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan gitu kegiatan-kegiatan kesehariannya anak saya. Oke. Baik, berarti Bapak juga merasa bahwa saat ini ternyata komunikasi antara Bapak dan juga Aurel berkurang akibat kesibukan dari Aurel ataupun Bapak itu sendiri ya? Iya, benar Bu. Saya sangat merasakan. Oke, terima kasih Bapak. Lalu yang selanjutnya saya ingin bertanya kembali ya kepada Aurel. Apakah Aurel juga merasakan bahwasanya komunikasi Aurel antara Aurel dan juga Bapak itu semakin sini semakin berkurang? Ya Bu, saya juga merasakan hal itu, sehingga saya justru malah lebih takut mengganggu ayah saya. Oke. Berarti kamu juga merasa bahwa komunikasi kamu dengan ayah juga berkurang ya saat ini. Lalu ibu ingin bertanya nih, mengganggu yang seperti apa sih yang membuat Aurel jadi takut untuk berbicara dengan ayah? Saya takut mengganggu waktu istirahat ayah saya karena selalu berpulang malam. Oke. Berarti justru Aurel itu merasa sulit berkomunikasi dengan ayah karena takut mengganggu dan mengkhawatirkan ayah Aurel karena yang sering pulang malam seperti itu. Sedangkan Bapak sendiri merasa bahwa komunikasi antara Bapak dan juga Aurel berkurang karena kesibukan masing-masing. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Mungkin yang selanjutnya nih, Ibu akan atau saya ingin bertanya kepada Aurel maupun kepada Bapak mengenai apa sih yang ingin Aurel dan juga Bapak harapkan ke depannya terjadi. Mungkin Ibu ingin bertanya kepada Aurel terlebih dahulu terkait apa sih yang ingin Aurel harapkan ke depannya terjadi setelah sesi konseling ini. Saya berharap ke depannya saya tidak ada akan rasa
bercanggung lagi bersama ayah saya, Oke. sehingga nantinya Mhm. dengan ayah saya berjalan dengan baik ke depannya. Oke, baik. Berarti kedepannya Aurel berharap bahwasannya Aurel terbiasa dengan ayahnya kembali sehingga komunikasi antara Aurel dan juga ayah akan berjalan lagi dengan baik seperti itu ya. Iya. Lalu ibu ingin bertanya nih kepada bapak, apa sih yang bapak harapkan kedepannya terjadi tepatnya setelah sesi konseling ini berakhir seperti itu Pak? Saya juga mengharapkan itu hal yang sama, Bu. Saya berharap gitu kesibukan saya ataupun anak saya tuh tidak menghalangi jalannya komunikasi saya dengan anak saya. Oke. Untuk yang selanjutnya nih, ibu ingin bertanya lagi kepada Aurel. Apa sih yang Aurel akan lakukan untuk mempererat hubungan komunikasi antara Aurel dan juga ayah mungkin seperti dulu lagi? Saya mungkin akan mengurangi kesibukan saya di ekstrakurikuler dan saya akan lebih di rumah dan fokus untuk belajar. Berarti salah satu hal yang akan Aurel lakukan yaitu mengurangi kegiatan di sekolah ya, seperti itu. Lalu ibu ingin bertanya lagi, adakah hal lain yang akan Aurel lakukan untuk mempererat komunikasi antara Aurel dan juga ayah? Saya akan terbiasa lagi dengan ayah saya supaya tidak canggung lagi. Oke. Nah, ibu ingin bertanya nih, kan Aurel ingin lebih terbiasa dan tidak canggung lagi dengan ayahnya. Lalu apa sih yang akan Aurel lakukan untuk menjadi terbiasa dan menghilangkan perasaan canggung dengan ayah Aurel? Saya akan menunggu ayah saya pulang dan sebelum tidur saya akan bercerita tentang kegiatan saya di sekolah maupun bersama teman misalnya. Oke, berarti hal-hal yang akan Aurel lakukan itu menunggu ayah sebelum tidur, bercerita sebelum tidur, seperti itu ya. Lalu ibu ingin bertanya, kapan sih Aurel akan mulai melakukan hal-hal tersebut nih yang Aurel dapat percayai bahwasannya itu dapat mempererat hubungan komunikasi antara Aurel dan juga ayah? Saya akan mencoba setelah pulang dari sini. Oke. Berarti Aurel akan mulai melakukannya setelah melakukan sesi konseling hari ini, seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya mungkin Bapak, saya ingin bertanya, apa sih yang akan Bapak lakukan, yang hal-hal apa gitu yang menurut Bapak dapat mempererat hubungan komunikasi antara Bapak dan juga Aurel? Ya, yang saya akan lakukan tuh mungkin lebih memperhatikan kembali gitu ya tentang anak saya, terutama mengenai sekolahnya gitu, dengan selalu menanyakan bagaimana ataupun proses pembelajaran di sekolah setiap harinya atau bagaimana sebelum anak saya menceritakannya gitu. Berarti Bapak akan bertanya terlebih dahulu gitu ya kepada Aurel sebelum Aurel menceritakan kegiatan sehari-harinya, seperti itu ya Pak. Lalu apakah ada hal lain lagi gitu yang akan Bapak lakukan yang dapat mempererat nih komunikasi antara Bapak dan juga Aurel? Yang saya pastikan itu ya, saya pastikan akan tetap meluangkan waktu saya pada anak saya tuh sesibuk apapun, bahkan saya kerjaan saya tuh karena pekerjaan saya tuh untuk selalu bercerita gitu dan selalu menghabiskan waktu bersama anak saya gitu setiap harinya gitu, selalu ada waktu. Oke, berarti walaupun Bapak yang sibuk dan juga kelelahan, tetapi Bapak akan menyempatkan waktu gitu ya untuk menghabiskan waktu bersama Aurel, seperti itu ya. Iya, Bang. Baik, berarti baik Bapak dan juga Aurel juga merasakan bahwasannya komunikasi antara kalian itu memang berkurang saat ini ya. Lalu kedepannya juga Bapak dan juga Aurel ini akan mengharapkan hal-hal yang dapat mempererat gitu ya komunikasi antara Bapak dan juga Aurel kedepannya gitu. Untuk yang selanjutnya nih,
saya di sini akan menyediakan waktu untuk Bapak dan juga Aurel saling berbicara satu sama lain, saling mengungkapkan apa yang ingin kalian ungkapkan satu sama lain agar komunikasi gitu di antara Bapak dan juga Aurel bisa berjalan dengan baik. Bahkan hal-hal yang tidak pernah dibicarakan pun saya ingin Bapak maupun Aurel mengutarakannya pada sesi konseling hari ini. Oleh karena itu, saya persilakan Bapak dan juga Aurel untuk saling berhadapan satu sama lain mungkin terlebih dahulu ya. Walaupun canggung gitu ya, tapi saya harap mudah-mudahan dengan komunikasi yang seperti ini bisa mempererat hubungan komunikasi antara Bapak dan juga Aurel ke depannya. Mungkin saya persilakan kepada Bapak terlebih dahulu, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Aurel. Ya, baik. Baik Nak, terima kasih ya sudah menjadi anak yang baik untuk saya. Oke. Terima kasih karena kamu selalu memikirkan ayah dan mengkhawatirkan ayah selama ini. Ayah minta maaf karena ayah selalu sibuk dan sering pulang malam sehingga tidak sempat itu untuk menghabiskan waktu dengan kamu Nak. Tetapi kedepannya ayah pasti selalu meluangkan waktu untuk kamu Nak, untuk kedepannya karena ayah menyayangi kamu dan ayah akan lebih banyak bercerita lagi dan menyempatkan banyak waktu lagi untuk kamu Nak. Oke, mungkin silahkan Aurel, apa yang ingin Aurel sampaikan kepada ayah Aurel? Ya, maafin Aurel juga udah gak jujur sama ayah. Maaf juga karena nilai Aurel turun jauh di semester ini. Gak apa-apa, ayah selalu sibuk juga, asalkan ayah selalu sehat ya. Iya ya, nanti Aurel akan lebih banyak bercerita dengan ayah. Makasih ayah, Aurel juga sayang ayah. Oke. Saya harap ya komunikasi barusan bisa sedikit mempererat atau mulai gitu bisa memunculkan motivasi gitu untuk Aurel dan juga Bapak untuk kedepannya saling mempererat lagi komunikasi antara ayah dan juga anak gitu ya, karena memang hal itu tuh sangat penting gitu ya. Oke, tidak terasa ya sudah sekitar 30 menit berlalu. Di sini saya akan menyampaikan atau menyimpulkan terkait sesi konseling ini. Oke, jadi Aurel pada saat ini sedang merasa bahwasannya dia merasa sedih karena nilai yang turun, serta merasa takut untuk berbicara kepada ayahnya gitu ya, atau kepada ayah Aurel karena takut mengganggu dan mengkhawatirkan kondisi ayah seperti itu ya. Tapi karena Aurel juga sudah mendengar bahwasannya ayah Aurel juga tidak apa-apa gitu ya, jadi Aurel tidak perlu mengkhawatirkan lagi dan tidak perlu takut lagi untuk bercerita kepada ayah ke depannya gitu ya. Karena saya harap setelah sesi konseling ini Aurel maupun ayah Aurel bisa saling mempererat lagi komunikasi satu sama lain, karena ternyata pada dasarnya permasalahan yang Aurel rasakan saat ini itu berhubungan dengan komunikasi antara Aurel dengan Bapak seperti itu ya. Jadi saya harap kedepannya Aurel maupun Bapak bisa melaksanakan apa yang sudah tadi Aurel dan juga Bapak harapkan terjadi kedepannya. Jadi nanti mungkin di minggu depan saya akan mereview lagi apakah ada perubahan baik itu dari Aurel maupun dari Bapak ya, seperti itu. Baik, karena sesi konselingnya sudah berakhir, saya juga sudah menyimpulkan terkait sesi konseling hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan bahwasanya mungkin minggu depan saya akan mereview dan akan melakukan jadwal ulang untuk melakukan sesi konseling lagi seperti itu ya Aurel maupun Bapak. Dan juga saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi konseling hari ini. Saya harap semoga Aurel untuk terus meningkatkan lagi belajarnya, tidak lupa juga untuk bisa menyeimbangkan antara kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan belajar di sekolah ya. Dan juga Bapak saya harap bisa lebih memperhatikan Aurel dan juga
bisa lebih meluangkan lebih banyak waktu untuk Aurel ya, sehingga Aurelnya bisa berbicara lebih banyak gitu ya kepada Bapak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan gitu ya, atau perbuatan yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Baik, mungkin saya cukupkan sekian video dari saya pada kesempatan kali ini mengenai konseling keluarga dengan pendekatan Human Validation Family Therapy yang dikemukakan oleh Virginia Satir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan juga semoga teman-teman tidak merasa puas untuk mencari lebih lanjut terhadap bagaimana sistem keluarga ini pada proses konseling berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.